warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nofri Adifa Zuhra dengan NIM 2414010001. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, tepatnya pada kelas A. Baik, di sini saya akan membuat tugas tafsir Tarbawi, Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat tersebut beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihin. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya pembacaan arti dari ayat ke-10, yaitu Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kemudian pada ayat ke-11 yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 beserta artinya. Selanjutnya saya akan membacakan asbabun nuzul atau latar belakang dari turunnya ayat tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan asbabun nuzul dari ayat ke-10. Pada ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peringatan, pelajaran sekaligus tamparan keras bagi orang-orang kafir yang hatinya telah mengeras dan fitrahnya menyimpang dari kebenaran. Konteks ayat ini menjadi gambaran bahwa segala nasihat serta pengajaran dari orang-orang mukmin yang jujur tidak akan lagi bermanfaat bagi orang kafir jika hidayah telah tertutup. Selain itu, ayat ini turun sebagai teguran bagi keluarga atau istri-istri Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak bersikap lengah dan tidak merasa aman hanya karena menyandang status sebagai istri seorang Rasul. Allah menegaskan melalui kisah-kisah istri Nabi Lut dan Nabi Nuh dan Nabi Lut bahwa kedekatan fisik maupun status pernikahan dengan hamba pilihannya tidak akan mampu menjamin atau menyelamatkan mereka dari azab akhirat apabila mereka sendiri memilih jalan berkhianat dan kufur secara personal. Ayat ini diturunkan sebagai perumpamaan sebaliknya yang menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman
dari konteks turunnya ayat ke-11 berfokus pada pembuktian bahwa hubungan pernikahan atau interaksi sosial antara seorang mukmin dengan orang kafir yang sangat kejam sekalipun tidak akan pernah membahayakan kesucian akidahnya, asalkan jiwanya itu tetap murni, mempertahankan kebenaran. Allah menampilkan sosok Aisyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun yang merupakan musuh Allah yang paling zalim. Ayat ini turun untuk mengabadikan doa dan keteguhan Aisyah yang lebih memilih disiksa secara keji demi mengharapkan tempat tinggal di surga di sisimu daripada harus tunduk pada klaim ketuhanan suaminya. Ayat ini diturunkan untuk melengkapi teladan bagi orang-orang mukmin dengan mengangkat derajat Maryam binti Imran sebagai representasi kesucian wanita mukminah. Nah, ayat ini berkaitan dengan pengakuan dan pembelaan Allah SWT atas kemuliaan Maryam yang berhasil menjaga kehormatannya secara total, merendahkan diri kepada Tuhannya. Ayat ini turun sebagai apresiasi ilahi atas sikap Maryam yang berserah diri sepenuhnya ketika menerima ditiupkannya sebagian roh ciptaan Allah melalui perantara malaikat Jibril hingga melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, serta mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penghulu wanita terbaik penghuni surga. Nah, dan adapun nilai-nilai pendidikan yang pada ayat ke-10 yaitu kemandirian akidah. Ayat ini mendidik manusia bahwa keimanan adalah tanggung jawab personal yang bersifat internal dan tidak dapat diwariskan, dipinjam atau digantikan oleh status sosial maupun garis keturunan keluarga. Lingkungan keluarga yang soleh sekalipun tidak otomatis menjamin keselamatan jika individu tersebut menolak hidayah. Kemudian nilai tanggung jawab pribadi. Pendidikan Islam melalui ayat ini mengajarkan karakter bertanggung jawab atas keputusan moral yang diambil. Setiap murid itu dibimbing untuk memahami bahwa di akhirat kelak tidak ada seorang pun yang bisa berlindung di balik kesolehan orang lain, termasuk status orang tua atau pasangan. Kemudian nilai keteguhan iman istiqomah di tengah tekanan. Kisah Asiyah memberikan pelajaran karakter yang sangat kuat tentang self-control, pengendalian diri. Dan pendidikan Islam juga menggunakan figur ini untuk mendidik siswa agar tetap memegang teguh prinsip kebenaran meskipun hidup di lingkungan yang korup itu penuh tekanan atau manipulatif. Kemudian nilai kesabaran dan tawakal menghadapi ujian sosial. Ketika Maryam difitnah keji oleh masyarakat, ia menunjukkan kestabilan emosi yang luar biasa dengan bersabar dan juga menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nilai ini mendidik karakter manusia agar tidak mudah goyah, tenang, dan tidak merespon energi negatif sosial dengan kemarahan. Nah, itulah tadi asbabun nuzul dan nilai-nilai pendidikan dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.